Baik, terima kasih kepada Bapak Idewa Gede Sugihamreta atas sambutannya. Sehat selalu, Pak. Eh, Alhamdulillah, amin. Sehat-sehat Bu Diana juga ya. ya. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita yang kita nanti-nantikan yakni materi strategik dan teknik public speaking sekaligus diskusi dan tanya jawab yang disampaikan oleh Bapak Edip Muslim, dosen UI praktisi pembangunan. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diterima Wah, suara saya Ibu Diana? ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima pagi, Pak. Bisa diterima ya Bu ya? Nah, Ya, Pak. ya. Saya akan berbagi slide sebentar Bu nih. Di sini agak gaptek. Ya. Balik lagi, mau ngomong lagi. Udah bisa. Ya, boleh. Baik. Mungkin kalau terbaca dengan baik, fontnya bisa terbaca Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf. Terbaca, Pak. Sudah, Terbaca Sudah Pak. jelas. Baik. terbaca, Baca. Pak. Ya, 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 Dibikin mode power show. Nah, ya oke. ya. Ini saya mohon maaf nih agak sedikit saya ini agak sedikit gagal teknologi saya nih ya, termasuk yang perlu ikut ini Pak Sekjen, saya mesti ikut juga nih perencanaan nih kayaknya untuk belajar presentasi. Saya memberikan judul public Mantap. speaking yang berdaya dorong dan berdaya saing dengan ilustrasi pesawat take off ya. Pesawat take off itu berarti nanti para peserta Pak Award 2023 ini akan take off ya. Setelah kita selesai, kita take off menjadi perencana yang berintegritas dan berkredibilitas ke masa depan. Amin ya robbal alamin. Amin. Saya memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Strategi dan teknik public speaking ini sebenarnya berpulang kepada role playing yang Bapak Ibu mainkan. Bapak sebagai apa? Sebagai presenter usulan kebijakan atau Bapak sebagai sebagai panitianya, fasilitatornya, atau Bapak sebagai panitia yang sifatnya hanya sektoral mengundang pihak-pihak yang memerlukan yang memerlukan dihadirkan agar usulan kita di kebijakan tersebut bisa dipahami oleh nanti para pengambil keputusan yang akan menentukan lanjut tidaknya suatu usulan kebijakan. Nah, oleh karena itu, satu hal yang perlu untuk kita cermati adalah menentukan posisi kita sebagai fasilitator semata atau juga sebagai pengundang. Fasilitator maksudnya hanya menyediakan tempat, ruang, dan sebagainya. Tapi kalau kita sebagai panitia perumusan kebijakan, otomatis kita bisa menentukan siapa yang perlu kita undang ya. Nah, dari paparan materi kami yang lalu, kami mengajukan satu langkah penyusunan kerancangan kebijakan yang berhasil guna. Di situ terdapat beberapa langkah, sampai 9 atau berapa ya, yang sifatnya itu sangat krusial dalam menentukan bagaimana kita mengeksekusi pemaparan di depan para stakeholders-nya. Contohnya ya, apabila kita mau mengajukan kepada pemutus kebijakan yang terkait sama keuangan, tentunya pihak stakeholders finansial, moneter, fiskal itu harus kita hadirkan dalam waktu kita memberikan paparan agar pada waktu pengambilan keputusan mereka bisa memberikan dukungan kepada kita punya proposal kebijakan. Nah, paparan kita pagi ini pada intinya terbagi menjadi 1, 2, 3, 4
4 langkah besar ya, 4 koridor besar. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan pada langkah persiapan. 2, bagaimana kita bersikap pada waktu kita memaparkan presentasi kita, manuver kita, gaya kita, termasuk juga di situ adalah masalah outfit, pakaian kita, ya. Ketiga adalah narasi presentasi yang efektif. Bagaimana kita menganjurkan agar paparan kita itu tidak membuat orang menguap pada waktu kita berpresentasi, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berinteraksi dengan audiens, dengan para peserta dalam seminar, dan sebagainya. Interaksi dengan audiens ini sangat menentukan bagaimana kita menciptakan, bukan hanya ini ya, bukan hanya kita ngomong pada mereka, menyampaikan muatan daripada proposal kita, tapi juga berinteraksi dengan mereka sehingga mereka merasa dekat dengan muatan atau isi substansi daripada pemikiran kita. Lanjut ya. Nah, dalam waktu persiapan, berdasarkan materi sebelumnya, ada nggak data-data yang masih memerlukan masukan dari pihak lain? Nah, gunanya kita paparan itu kalau kita bertingkat, kita bisa meminta bantuan kepada stakeholders untuk misalnya kita perlu nggak data yang tadi kita kurang misalnya data tentang jumlah penduduk, data tentang penghasilan per kapita wilayah dan sebagainya yang memerlukan bantuan dari kawan-kawan BPS atau dari kawan-kawan BI daerah yang bisa membantu data kita kalau masih ada data yang kurang pada proposal kita, pada paper kita. Maka kita undang mereka, langsung kita jadikan yang tadinya hanya kenal karena nama, menjadi kenal karena personal, dan mereka bersedia membagikan data yang kita perlukan untuk menyempurnakan paper kita. Ini salah satu hal yang kemarin itu kita tulis menjadi beberapa langkah pengembangan paper kegiatan yang berintegritas. Di sebelah kanan ini, kawan-kawan sekalian, ini ada rumus PDB ya, wilayah, atau PDB nasional. Ini mungkin kawan-kawan sebagian gak asing lagi dengan rumus ini, yaitu Y itu GDP itu formulasinya terbentuk dari adanya konsumsi masyarakat, adanya investasi. Investasi ini bisa publik, bisa negara ya. Tapi ada yang khusus secara langsung adalah government spending, yaitu APBN, APBD. Ada terakhir adalah terbentuknya PDB karena adanya faktor export net yang biasanya ekuasinya disebut ekspor minus import, import ya. Jadi ini kita jadikan satu referensi atau rujukan bagaimana kita pertama membuat presentasi, kedua maksud paper kita itu rata-rata sebagian besar dari kawan-kawan dari 47 paper policy ini terbagi beberapa bagian, ada yang berkonsentrasi kepada peningkatan konsumsi masyarakat, ada yang berfokus pada meningkatkan investasi di wilayah, ada yang berfokus pada upaya meningkatkan government spending atas proyeknya tersebut untuk meningkatkan ujung-ujungnya biasanya adalah PDB, tapi bisa juga ujung-ujungnya adalah konsumsi wilayah. Nanti kita lihat ada beberapa paper yang saya berikan ilustrasi dari 47 itu ya tercatat oleh saya, sementara ada 5 paper proposal, paper policy paper yang terkait dengan fokus manfaat konsumsi masyarakat, yaitu nanti kita kasih kalau telah judulnya satu-satu ya, nanti kita lebih dalam ya, tapi saya pikir untuk saat ini nanti kita dalam berdiskusi kita bahas yang berkonsentrasi atau berfokus pada peningkatan government spending itu cukup dominan ya, ada 31 policy paper yang berorientasi manfaat pada
meningkatnya pengeluaran pemerintah di wilayah tersebut. Ya, ini cukup banyak ya. Kita lihat satu-satu. Tapi dari ini adalah analisa subjektif saya pribadi. Tentunya dari pandangan lain ada yang ini bukan government spending ini investasi. Investasinya bisa KPBU, bisa juga BUMN, bisa juga pemerintah sendiri langsung B2B atau bagaimana. Tapi sekali lagi ini subjektif analisis yang tentunya perlu diperdalam dengan diskusi antara para pihak yang menjadi stakeholders utama, dalam hal ini para penyusun maupun pihak terkaitnya. Misalnya ada paper ya, misalnya saya berikan contoh satu biar jelas ya. Ambil papernya lagi. Dari Ibu Ratna Dewi ya, paper nomor 1 itu, analisis potensi wakaf sebagai alternatif pembiayaan fasilitas pendukung pada ruas tol Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru guna mendukung pariwisata. Ini orientasinya sebenarnya adalah investasi, tapi ujungnya adalah peningkatan konsumsi masyarakat. Ciptalah siapa yang harus kita undang, apa manfaat yang mau kita raih, siapa saja yang harus datang. Kita bisa misalnya hal ini kita bisa lakukan dengan Bapedanya kita undang, kemudian ada Dinas Pendapatan Daerah, kemudian ada Dinas Pariwisata, kemudian ada mungkin dalam skala nasionalnya ada Bappenas, ada Kapangan Banteng, Menteri Kementerian Keuangan, ada sektoralnya kemungkinan adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, juga Kementerian Perindustrian misalnya. Nah, disinilah kita bisa lihat bahwa apa yang kita bisa. Selanjutnya, yang paling sedikit adalah policy paper ya yang berorientasi kepada ekspor impor manfaatnya. Itu hanya satu policy paper. Policy paper nomor berapa ya? Nomor 10 kalau nggak salah ya. Ya, dari Ibu atau Bapak ya, Mena Mentari ya, policy paper tentang analisis krisis sinergi pusat daerah dalam percepatan pembangunan kawasan rebana yang di Cirebon itu ya, Jawa Barat, terhadap pengembangan agribisnis berbasis korporasi petani. Ini saya anggap secara subjektif berbasis X-M. Nah, ini orientasinya di sana. Stakeholders yang diundang untuk Bapak lakukan paparan atau presentasi itu adalah tergantung pada siapa yang Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, kementerian yang terkait dengan upaya peningkatan X-M di subjek papernya Ibu atau Bapak Mena Mentari ya. Ini yang mungkin di sini bisa kita lihat. Kemudian ada juga yang campuran manfaatnya. Dia pengen ada government spending, meningkatkan konsumsi, juga meningkatkan investasi. Itu 3 itu ada langsung semua. Itu ada 11 paper. Jadi ini hanya memberikan satu ilustrasi siapa saja, tapi intinya ini perlu diskusi nanti, silakan. Tapi intinya saya memberikan satu bedah anatomi terhadap sasaran manfaat dari policy paper yang dari 47 policy paper yang masuk. Nah, sikap saat presentasi. Nah, Bapak-Bapak Ibu sekalian, tentunya saya nggak ragu bahwa Bapak Ibu sekalian memiliki satu experience empiris bagaimana berpresentasi. Saya memberikan satu ilustrasi di sini. Bagaimana kalau berpresentasi? Tentunya yang pertama adalah setiap kita berpaparan dimanapun sangat menyesuaikan diri. Kita menyesuaikan diri dalam konteks globalnya, konteks sosial, kultural, antropologi masyarakatnya. Kita ada dunia ini berbagai ya, tidak homogen, tidak satu. Kalau Bapak misalnya kalau laki-laki mau paparan di luar negeri dalam konteks formal, tentunya pakaiannya saya menggunakan ilustrasi Bill Gates dengan jas
yang seperti ini. Tetapi satu hal yang penting adalah kalau bapak-bapak perhatikan atau ibu perhatikan, itu jasnya itu tidak ketat, tidak tight ya, dia longgar sehingga membuat sang presenter itu memiliki satu keleluasaan dalam menjaga nafas kita. Itulah gunanya pakaian-pakaian ini kita perhatikan, jangan terlalu membatasi metabolisme kita ya. Jadi kalau Bapak lihat di situ pakaian yang digunakan Bill Gates itu walaupun jas yang longgar tapi tetap rapi ya. Tapi dia memberikan keleluasaan buat kita untuk tidak terlalu ketat. Nah, untuk wanita tentunya juga sama juga pada prinsipnya, cuma ya tentunya ada hal-hal yang sifatnya mungkin sosiokultural ya. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu presentasi di wilayah yang secara sensitif kemuslimannya cukup sensitif, maka diperlukan satu variasi penggunaan tutup kepala, tutup rambut, dan sebagainya. Demikian juga dengan pria ya. Jangan sampai kita hanya gara-gara satu hal yang sifatnya fundamental, kecil tapi fundamental, paparan kita, tujuan dari kita melakukan policy kebijakan, pembuatan kebijakan kita tidak menjadi optimal hal ini. Ini hal yang perlu ya. Jadi ini kita sampaikan bahwa misalnya dari sini saya nggak kelihatan di sini, tolong untuk para pria atau para pria, tolong setiap apapun pastikan bahwa di sini nggak kelihatan ya, tapi pastikan bahwa Anda menggunakan ikat pinggang ya yang memadai untuk menjaga bahwa gerakan Anda, gerakan kita bolak-balik dan sebagainya itu tidak mempengaruhi kepercayaan diri kita, self confidence kita dalam memberikan atau melaksanakan pemaparan kita sendiri. Terus ya, kenali hal-hal sensitif budaya lokal ya, ini juga pentingnya. Hindari menyentuh topik sensitif yang marak saat itu. Misalnya dalam presentasi sekarang ini, saya menghindari penggunaan kata-kata yang menyangkut misalnya keberpihakan kepada salah satu kontestan pemilu. Kenapa? Karena akan menimbulkan persepsi negatif ataupun bisa positif dari bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap saya. Saya hindari dulu seperti itu. Next time kita bicarakan dengan secara one to head saja. Satu hal yang penting juga adalah sampaikan kepada moderator, pembawa acara ataupun panitia satu perkenalan diri Anda yang memadai, tidak kurang tapi tidak berlebihan. Misalnya Bapak, Ibu sekalian cukup memperkenalkan diri, jangan sebut semua gelar saya ke belakang. Kalau itu tidak diperlukan, satu masyarakat yang kesetaraannya tinggi, penggunaan gelar yang itu yang terlalu banyak dan sebagainya dalam memperkenalkan diri kita itu dianggap langsung menunjukkan kita sikapnya feodal gitu. Wah, ini pemilik proyeknya feodal nih, pendekatannya harus kayak gini, nggak bisa nih. Nah itu menimbulkan persepsi, persepsi menimbulkan nilai. Nilai itulah yang kita hindari kalau itu sifatnya kontraproduktif terhadap muatan paparan yang akan kita. Bagaimana narasi kita? Narasi kita pada waktu paparan. 1 menit pertama presentasi itu sangat menentukan berhasil tidaknya pemaparan kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi ini kembali ya, ini sangat ditentukan oleh kemampuan kita dalam mengolah substansi, dalam mengolah paradigma yang sering digunakan untuk membahas isu yang Bapak dan Ibu miliki. Penting. Jadi, 1 menit pertama itu sangat penting untuk menguasai fokus audiens para stakeholders yang kita undang di seminar proposal kita itu untuk berfokus pada kita. Bukan pada muka kita, bukan pada fisik kita, tapi kepada topik yang kita akan sampaikan.
Ini nanti akan kita coba kita bahas. Saya memberikan beberapa ilustrasi bagaimana 1 menit pertama itu Bapak dan Ibu bisa kuasai ya. Kedua, ciptakan logika presentasi. Biasanya ini digunakan dengan selamat pagi para hadirin sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang A dengan pokok bahasan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Jangan terlalu banyak juga, karena itu perlu waktu untuk mencerna dan merekam logika berpikir itu ke dalam memori para peserta seminar, pada peserta workshop, atau audiens itu butuh waktu ya. Apalagi kalau topiknya cukup berat gitu ya. Nah itu diperlukan satu pembentukan perwujudan koridor logika yang jelas, terukur, mudah dipahami, mudah dimengerti. Nah, pokok-pokok koridor inilah yang kita jaga waktu kita melakukan narasi presentasi, termasuk bagaimana Bapak Ibu mengatur waktu, keterbatasan waktu. Oh, yang ini mungkin cuma 1 menit, yang ini mungkin 5 menit, yang ini skip aja, yang ini bisa lebih agak dalam karena memerlukan satu penjelasan yang lebih panjang. Beberapa proposal mungkin akan memerlukan suatu model narasi yang sifatnya teknis, matematik misalnya, atau statistik. Untuk menjebatani pemahaman dengan audiens, gunakan ilustrasi, gunakan model, gunakan satu hal, ilustrasi ataupun model, itu formula yang cepat melekat ke dalam benak atau pemikiran audiens yang kita undang. Seperti jangan andalkan kepada materi teks yang disiapkan oleh, biasanya ada orang yang sudah dengan sendiri bikin dong narasinya pakai ini aja, pakai Microsoft. Kita lupa. Yang penting adalah penguasaan substansinya, luar dalam, sehingga tanpa Microsoft, tanpa Word, tanpa PowerPoint pun kita asumsikan bisa kita melakukan penjelasan lengkap tanpa PowerPoint, tanpa teks. Tapi mungkin untuk hal-hal yang sifatnya teknis dan formula, kita masih sedikit menggunakan apa yang disebut dengan contekan kecil ya, kertas kecil. Jangan gunakan kertas besar A4 untuk Anda seperti ini. Itu akan menghalangi kontak mata saya dengan para audiens. Jadi itu akan merugikan kita menggunakan seperti ini. Atau Anda sibuk hilir mudik menghalangi layar paparan yang membuat waktu yang berharga untuk Anda menjadi hilang hanya karena Anda menghalangi vision ataupun pandangan dari audiens Anda terhadap subjek yang akan Anda jelaskan. Selanjutnya, bila penjelasan dirasakan cukup panjang, gunakan ilustrasi ya. Dan berikan jeda sejenak. Jeda itu untuk apa? Untuk menelan ya. Menelan dalam hal ini membenarkan ide yang Anda sampaikan itu ke benak para pemirsa atau audiens yang Anda harapkan bisa menerima atau akan memutuskan lanjut tidaknya proposal policy paper Anda. Bapak Ibu sekalian, jeda ini penting ya. Jeda ini kadang-kadang lebih bersifat alamiah, karena itu terkadang ya kita menyediakan segelas air di podium hanya untuk memberikan waktu jeda, untuk nafas, baik untuk kita sendiri, diri kita sendiri, maupun untuk para audiens mencerna apa yang barusan kita sampaikan. Seperti itu. Nah, ini satu ilustrasi ya saya bikinkan. Ada beberapa yang nggak semuanya, tapi saya nggak bisa terlalu banyak, tapi hanya untuk memberikan satu pandangan, ini saya gunakan policy paper dari Loli Polia mengenai tol Bukit Tinggi Padang ya, tol Bukit Tinggi Padang
ini saya menggunakan gambar karena sifatnya kepariwisataan, saya menggunakan wilayah di luar Rocky Mountain, ya, yang saya anggap mungkin agak dekat-dekat lah dengan satu wilayah Padang yang berkelok-kelok gitu ya. Ya mungkin nggak pas ya Bu Folia, mohon maaf ya, tapi intinya hanya sekedar memberikan satu gambaran bagaimana Anda catch pandangan si Bapak Bupatinya, Bapak Gubernurnya. Coba Pak, bayangkan kalau misalnya Minangkabau, Bukit Tinggi Padang itu jadi Rocky Mountain, seperti itu. Mudah-mudahan dengan begitu, Pak Bupati atau para pengambil keputusan, atau bahkan Ibu Menteri Keuangan yang dari Jawa, juga punya satu pencerahan, wah boleh juga nih, kita keluarkanlah nih, yang tadinya cuma dikeluarkan 2 miliar, jadi 5 miliar, dan seterusnya. Kemudian saya menggunakan untuk proposal paper dari Ibu Dewi Satyawati tentang Bakahuni Harbor City. Saya menggunakan ilustrasi dari Seattle. Kota Seattle diambil dari agak kejauhan. Inilah Bakahuni Harbor City kalau proposalnya Ibu Dewi ini diterima oleh stakeholders untuk bisa, itu di situ ada tower telekomunikasi, lambang modernitas ya. Mungkin kantornya Bu Dewi itu salah satunya mungkin bukan yang di bawah ya Bu ya. Kantor Ibu kelak mungkin lantainya ada 17 lantai minimal tuh, karena harus bisa berkomunikasi dengan wilayah. Ini hanya sedikit satu ilustrasi bagaimana Anda catch grip pertama 1 menit pertama, kasihkan cover duluan ya. Gunakan yang memikat. Ini satu. Saya ngambil tadi cuma berapa ya, tapi intinya, nah, saya juga mengambil dari policy paper 1 dari Ibu Ratna Dewi mengenai potensi wakaf sebagai alternatif pembiayaan. Nah, saya tahu, tapi mungkin ada Bapak Ibu yang kenal, ini kira-kira saya mengambil ilustrasinya foto dari mana Pak? Bu, ada yang kenal nggak? Ini foto apa yang saya ambil sebagai contoh buat cover Ibu? Bu Dewi, Bu Ratna Dewi. Kalau ada nggak Bu Ratna Dewi hadir nggak hari ini? Ada Pak. Ya Bu Ratna Dewi, itu foto apa Ibu? Masjid kayaknya Pak ya, Masjid Ya. Jogokaryo. Nah, betul. Kenapa saya ambil Jogokarian? Karena Jogokarian adalah sample of management, sample of business development yang paling sukses bukan saya pikir bukan hanya sekedar Jogja ya. Itu banyak dicontoh oleh banyak masjid ya. Di Jogokarian Yogyakarta, tapi saya pakai nanti di sana mungkin kalau Ibu ke Jogokarian, Ibu mampir di Universitas Muhammadiyah ya Bu ya, di Jogja ya. Iya, insya Allah Pak. Contoh manajemen wakaf, manajemen bisnis yang betul-betul Islami, dan tapi juga memberikan hasil manfaat yang luar biasa. Muhammadiyah punya kekayaan 400 triliun Ibu. Jadi konglomerat Indonesia itu bukannya miskin. 9 naga, 5 naga Bu. Cuma satu naga yang punya 400 triliun aset ya, total aset dan aset 400 triliun itu adalah Muhammadiyah. Keren Pak. Nah, jadi saya menggunakan Jogokarian hanya untuk pemantik Ibu ya. Nanti Ibu kembangkan Muhammadiyah, nanti Ibu bisa bikin contoh-contoh yang menarik agar nanti Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani mau mengeluarkan satu belit polisi yang menguntungkan dari proposal Bu Ratna Dewi. Ya, harus ke sana saya kayaknya Pak. Alhamdulillah. Amin Bu. Amin. Nah, saya menghindari kata amin Bu ya, itu nggak sensitif tuh. Iya, maaf Pak. Nggak saya yang harusnya. Saya mengucapkan doa, otomatis Ibu mengucapkan amin. Iya. Pak Muhammad Yusuf, hadir nggak Pak Muhammad Yusuf? Hadir, Prof. Hadir ya. Pak Muhammad Yusuf, ini saya bikin ya. Sebenarnya saya pernah buat proposal ini sama Pak Sekjen dulu ya. Seperti ini. Waktu kami melakukan penjelasan tentang peningkatan perikanan. Makanya di sini saya tanya dulu sama Pak Sekjen, ada nggak kawan-kawan dari Natuna? Katanya ada, tapi saya cek di policy paper, memang nggak ada yang dari Natuna nih Pak Sekjen nih. Padahal tapi intinya Pak Muhammad Yusuf dari mana Pak Muhammad Yusuf?
Saya dari Kementerian Kelautan, Prof. Nah, jadi waktu itu sama Pak Sekjen saya bikin kayak seperti ini gambarnya, terus tapi di depannya saya taruh ini gambar paspor. Ternyata ikan tuh nggak punya paspor. Siap-siap. Jadi dulu saya bikin sama Pak Sekjen judulnya adalah You know fish has no passport. Waktu itu paparannya kebetulan saya bawa yang buat Pak Sekjen, saya bawa waktu itu ke Tokyo. Saya presentasikan di depan kamar dagang Jepang bahwa itu kalau dipukulin tuh di Korea saya bawa juga, itu ikan-ikan yang dibawa dari kapal-kapal itu dari yang diambil dari wilayah Indonesia itu kebanyakan tuh diambilnya dari Vietnam tuh Pak Yusuf. Siap. Yeah. Terus saya bilang sama teman-teman di sana, gebukin tuh ikan-ikan itu. Ngaku dari mana dia berasal. Ternyata dari Indonesia, dicuri sama Vietnam, dijual ke Korea gitu loh. Ya. Tapi gebukin dulu ikannya. Pasti nggak punya KTP, nggak punya paspor. Yakin dia bisa pakai bahasa Jawa, bahasa Tegal, bahasa Pekalongan, dan sebagainya. Nah, gunakan 1 menit pertama Pak Muhammad Yusuf untuk memberikan keterangan bahwa ikan itu hanya kalau dipanggil dia bisa, dia akan datang ke jaring kita. Kan gitu Pak. Oh, siap, Prof. Yeah. Kalau sudah sampai Tokyo, dia udah jadi bahasa Jepang dia ngomongnya ikan itu. Siap-siap. Nggak ada paspor Indonesianya kecuali ini ya surat pemberitaan ekspor aja. Oh dia bebas dari hama, dari kontaminasi itu aja. Tuh perikanan kan paling banyak tuh ngurusin masalah apa tuh kontaminasi ikan ya, daging ikan. Ikan. Ya, jadi saya pikir ini hanya ilustrasi ya. Saya nggak bisa semua, tapi intinya hanya memberikan karena tadi kita punya satu tesis 1 menit pertama di depan mertua, bagaimana caranya? Kita diterima itu sama dengan 1 menit pertama di depan audiens, sama persis. Apa yang kita omongin di depan mertua itu juga kan penting tuh kalau mau ngusul, ya kan pengusulan policy papernya bukan itu tapi pernikahan kan atau Yeah. tapi itu 1 menit pertama jangan ngomong martabak pasti ditolak gitu kan. Siap-siap betul. Di depan mertua, mohon maaf Bapak, tadi saya antri di pom bensin itu premium antri Pak. Nah dia udah tahu premium pakai mobilnya kan gitu kan. Udah jelas mobilnya nggak sembarangan nih punyanya Pak Yusuf nih kan. Tapi Pak antrian motor panjang, wah itu agak turun ke bawah tuh Pak. Ininya ya cuma modalnya modal boncengan kan anak buah kan gitu. Nggak, tapi ini aja ya satu contoh yang sebenarnya Bapak Ibu saya yakin memiliki wawasan dan horizon yang lebih luas bagaimana membuat pihak-pihak tertentu yang kita jadikan sasaran paparan untuk jatuh cinta. Pak, boleh langsung nanya Pak? Takutnya nanti lupa. Silakan, Bu. Berarti Pak untuk covernya atau gambar-gambarnya itu bukan langsung mengekspos police paper kita, tapi boleh juga mengekspos gambar-gambar lain yang berkaitan atau kadang-kadang nggak masuk akal gitu ya Pak. Pokoknya menarik gitu. Ya, boleh saja Bu, karena yang tujuan Ibu kan policy paper Ibu jebol di Kementerian Keuangan kan? Iya. Bu Sri Mulyani waktu lihat policy paper Ibu, kalau bisa Ibu, mana panggil Bu Ratna Dewi ini? Kurang ajar. Itu Ibu udah berhasil. Tapi kalau Ibu nggak dimarahin, Ibu nggak berhasil. Kalau Ibu besok pagi sudah harus diterima di lapangan Banteng Timur, Ibu berhasil. Amin. Kena lagi saya. Kalau Pak Muhammad Yusuf besok sudah harus ada di Taman Suropati, itu Bapak berhasil, Pak. Amin. Tapi kalau Bapak di gedung Bundar atau di gedung Merah Putih, Bapak nggak berhasil. Itu aja. Gitu. Ya. Oke, Pak. Siap. Jadi semangat, Bu. Saya tuh terus terang ya. Saya betul-betul potensi wakaf sebagai alternatif pembiayaan ini saya setuju ya. Sebenarnya Pak Muhammad Yusuf juga sama nih. Ikan tidak punya KTP. Nggak punya NIK. Yeah. Nggak dapat undangan. Ini Pak pencoblosan nggak dapat tuh ikan tuh. Bawa bayangin aja itu. Masa dia punya KTP tuh. Iya. RT-nya ada di Bitung, ada di Natuna, ada di mana lah. Tapi intinya nggak bakal dapat undangan pemilu tuh ikan. Iya. Tapi bisa menangin pemilu, Pak. Dia bisa menangkan pemilu itu. Nah ini politis nih Bu sama Pak Yusuf nih. Bu kayaknya sudah ada komunikasi sebelumnya ya Bu ya. Enggak, Pak. Oke, lanjut ya.
Mohon maaf. Siap, ya. Saya Siap. hanya memberikan ilustrasi tambahan bagaimana Obama itu memberikan gesture ya. Gesture kita terkendali, tapi perlu. Dia hanya mengatakan ini, saya cabut tuh gambar ini karena jarinya satu ya. Jadi saya tidak ada politisasi. Ini adalah forum akademik, bebas-bebas saja. Nanti kalau mau dikritik silahkan. Jangan Obama, Pak Edip. Misalnya Bapak maunya Richard Gere, boleh. Tapi Richard Gere susah ya kita bikin jadi presenter yang berkredibilitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita join ke question and answer ya. Tapi itulah Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah self confidence waktu kita presentasi itu ditunjukkan ya dengan narasi kita, paradigma kita kuasai. Ini paradigma ya. Bapak Ibu sekalian, dalam paparan, dalam melakukan presentasi, Bapak kuasai minimal 3 paradigma. Paradigma sosial, paradigma ekonomi, paradigma ekologi. Kalau tidak, Bapak kejebak sebelah kiri, nggak bisa kabur ke tengah. Nggak bisa kabur ke kiri, kabur ke kanan. Kuasai paradigmanya. Seperti misalnya kita ambil contoh lah, yang paradigma ekologi yang paling sering diucapkan adalah mengenai kepak sayap kupu-kupu di Amazon mempengaruhi banjir di Pontianak. Siapa yang sering ngomong itu, Ibu? Bapak ingat nggak tokoh siapa? Tokoh siapa yang sering bicara itu? Mengenai butterfly effect, itu kan paradigma ekologi. Rocky Gerung, Mbak. Rocky Gerung. Nah, jadi saya pikir Bapak-bapak perlu menjadikan dirinya sebagai Rocky Gerung, walaupun nggak perlu Bapak ngomongnya soal BT ya, tapi intinya adalah kuasai paradigma-paradigma yang kiranya penting untuk memperkuat policy paper Bapak Ibu sekalian. Bukan policy papernya, substansinya. Misalnya Bu Ratna Dewi. Bu Ratna Dewi, ada nggak doktrin dalam apa yang kita kenal mengenai teori 40, Bu? Teori 40 mengenai wakaf, dan itu kan bisa digunakan tuh, Bu. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan nih, Bu Ratna. Ya, biasanya nanggung dosa gitu ya, Pak ya. Ya, kalau misalnya ada orang kelaparan di situ, Mm-mm. nggak boleh kan gitu. Ya, Kita ngomong sedikit agamis ya, Bu ya. ya, ya. Sekarang nggak cukup, Bu. Depan kanan kiri kanan, mesti ada atas bawah. 40 lantai ke atas, 40 lantai ke bawah. Jadi menggunakan itu namanya paradigma sebenarnya. Kita udah menggunakan satu hal yang teologis, tapi rasional. Bagaimana wakaf infak itu bisa menjembatani, bahkan belum satu pun terus terang ya, Ya. yang menggunakan ini buat stunting. Belum ada kan? Belum. Dari Kita paslon cari. nomor 1, stuntingnya belum pakai itu, pakai Belum. wakaf ibu. Jadi ibu jual, Bu, proposal ibu nih. Nanti kalau udah dapat uangnya bagi-bagi gitu aja. Siap, Pak. Keren. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi itu kita lanjut ke satu, nggak terlalu panjang dan juga saya pikir ya mudah diterima. Kalau ada yang kurang jelas, mohon ditanyakan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, Pak Sekjen, kawan-kawan peserta sekalian, sekali lagi mohon maaf kalau ada kurang atau lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Mic, Mbak Diana, mic-nya belum dibuka. Terima kasih Bapak Profesor Dedek Muslim atas materinya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanya, silakan untuk raise hand atau di kolom chat silakan. Kami berikan waktu untuk diskusi.
Sepertinya materi Bapak sangat-sangat mendalam gitu. Jadi eh sangat jelas dan sangat paham sepertinya. Terima kasih, Ibu. Iya, ha. Udah diperjelas sama Bapak. Gimana Bapak, Ibu? Ya ini Pak ada di kolom chat. Eh, Kami bacakan Pak. Ya, Untuk ini Pak, dari Andis Priswantoro. Pendekatan paradigma teologis bisa didorong menjadi kebijakan publik ya, Prof. Begitu, Pak. ya, ya, ya. Begitu pertanyaannya, Pak. Bagaimana paradigma teologis, Ibu ya? Ya, Bisa pendekatan paradigma teologis bisa didorong menjadi kebijakan publik ya, Pak. Gitu. Ya, ya, ya. Sebenarnya saya mengatakan hal itu ya hanya untuk ya dalam kasusnya Bu Ratna karena wakaf infak ya saya gunakan pasti ada bagian dari muatan daripada Al-Qur'anul Karim yang terkait atau hadis yang terkait dengan masalah tanggung jawab sosial. Jadi paradigma utamanya sosial, tapi jelas ekologis ada di situ juga. Ekonomi pasti ada. Misalnya gini, kalau kita bisa itu memberikan manfaat buat kita punya peningkatan PDB ya dalam hal ini gross domestic product. Kenapa tidak? Contohnya ya kembali lagi ke wakaf infak. Ada 920.000 masjid menurut data ini ya, bacanya Pak JK ya di Indonesia. Kalau satu masjid saja seperti Joko Karian itu setiap hari dia itu setiap minggu lah dia menghasilkan 1 juta. Berapa seminggu masjid 920.000 ya kan? Itu sudah menghasilkan 920 miliar seminggu. Sebulan dia sudah hampir 5 triliun. Berapa hutang Indonesia? 8.000 triliun. Kira-kira berapa tahun bisa lunas dengan 900 dengan modal wakaf 920.000 masjid. Sekali lagi saya tidak mau ngomongin ini karena itu akan masuk ke dalam substansi dari politik ya. Tapi intinya, coba bayangkan ibu punya aset 920.000 masjid atau bapak ibu sekalian. Kalau cuma buat ngaji, buat belajar dan sebagainya, mungkin ya bagus, tapi belum optimal. Jadi optimal utilisasi dari aset yang kita punya. Contoh lain ya, kita punya 3 selat utama, choke point ya. Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar ya. Kemudian Ombai Wetar agak ke timur. Berapa yang kita bisa palakin orang lewat kapal di situ kan? Itu kan juga sama ya. Pernah paradigma itu paradigma preman, bukan paradigma ekonomi sosial biasa. Palakin kapal-kapal yang lewat selat kita agar kita dapat income. Itu paradigma. Tapi itu ekonomi ya, akarnya. Tapi dikembangkan menjadi paradigma yang mungkin wajar sekarang kalau orang Gaza aja mau dibikin terusan Suez kok, ya kan? Kayak seperti terusan Suez. Masa kita punya terusan yang luar biasa dari timur ke barat, dari utara ke selatan tidak dimanfaatkan untuk kemanfaatan warga negara kan, masyarakat gitu loh. Ya, itu untuk tapi saya nggak mau terlalu terjerumus ke situ. Contoh lain ya, karena itu butuh pemikiran yang agak sedikit matang. Tentunya nanti Bu Ratna Dewi bisa menemukan prinsip-prinsip sosial ekonomi lain yang bisa digunakan sebagai contoh agar Bu Sri Mulyani atau presiden berikutnya memberikan izin proposalnya Ibu Ratna Dewi ini dijadikan satu perangkat referensi kebijakan bukan hanya buat Minangkabau atau buat wilayahnya Bu Dewi aja, tapi buat seluruh masyarakat di Indonesia yang memiliki aset persis seperti wilayahnya Ibu Ratna Dewi seperti itu. Oke, lanjut. Ada yang lain? Ada Pak, kalau ini apabila paradigmanya kebudayaan atau adat
atau barangkali ada contoh? Mohon pencerahannya, Prof. Ya, sebenarnya itu bisa ya, tapi mungkin saya nggak bisa misalnya instan gitu ya kebudayaan. Ada pasti paling banyak itu kebudayaan ya yang bisa digunakan ya. Satu contoh kebudayaan yang paradigma yang paling paling menguntungkan untuk peningkatan gross domestic product kira-kira di Indonesia itu apa gitu ya. Saya akan lari ini ke Minang sebenarnya Bu Ratna ya, karena sifatnya adalah saudagar ya. Mungkin Sulawesi Selatan banyak, tapi itu satu contoh yang sekelebat saya peroleh karena adanya pertanyaan. Saya belum digging karakter sebenarnya gitu kan. Iya. Masalah matriarkat itu kan bagus itu, Pak. Itu kan kebudayaan itu. Ya, seperti itu. Tapi tentunya itu penjelasannya sesuai dengan orang yang betul-betul paham ya mengenai patriarkat dan sebagainya. Iya. Saya sendiri karena ayah saya, kebetulan ayah saya Minang, tapi ibu saya Jawa ya Bu ya. Iya, Jadi iya. mungkin saya jangan sampai ayah saya yang almarhum dengar saya salah ngomong Bu, dia datang ke saya gitu, salah ngomong. Repot Bu jadi. Silakan lanjut lagi. Ini Pak, ada lagi pertanyaan dari Bapak Cocon. Kalau police paper lebih fokus pada evaluasi kebijakan, bagaimana, Prof? Apa yang perlu dipertajam? Begitu, Pak. Oke. Setiap proposal kebijakan ujungnya tujuannya adalah kalau misalnya ini yang saya lihat ya dari 47 yang saya terima ini proposal, semuanya rata-rata tentunya ujungnya adalah Y, GDP per kapita. Ya, ujungnya itu, simpulnya itu. Semua hal yang dilakukan itu terbagi tadi menjadi apakah dia meningkatkan konsumsi di wilayah, meningkatkan investasi di wilayah, meningkatkan ekspor. Misalnya Pak Muhammad Yusuf tadi ya. Pak Muhammad Yusuf tadi itu mau misalnya soal perikanan dia karena beliau KKP. Tapi ujungnya sebenarnya bukan perikanan, ujungnya adalah GDP nasional gitu loh. GDP nasional dari perikanan kita misalnya sekarang 5 atau 6 miliar dolar ya. Tapi dengan proposal Pak Yusuf ini bisa jadi walaupun bagaimana bisa kita tingkatkan misalnya menjadi 10 atau 12 miliar dolar. Ujung-ujungnya pendapatan negara bebas pajak maupun non pajak itu akan meningkatkan gross domestic product ya. Kita kan sepakat ya, Indonesia itu akan keluar dari middle income trap katanya. Berarti berapa pada tahun 2024 pendapatan per kapita kita? Pendapatan per kapita kita pada tahun 2024 kalau mau kita lepas dari middle income trap berarti sudah harus 6.000 dolar per kapita. Cek. Daerah saya berapa? Misalnya Bu Ratna Dewi saya tanya, Bu Ratna berapa pendapatan per kapita Sumatera Barat? Dalam US dollar ya Bu ya. Soalnya kalau middle income trap tuh pasti tuh 6 ribuan. Tapi kalau upper income-nya 11.200 ke atas. Itu udah upper Korea gitu. Nah sekarang berapa daerah kita? Ibu cek nih. Lewat wakaf infak misalnya. Ibu dapat itu tesisnya adalah ke sana. Tapi yang pasti wakaf infak itu ditujukan untuk ujung-ujungnya adalah meningkatkan produktivitas masyarakat, investasi gitu dan sebagainya. Investasi kan ada yang KPBU ya, antara swasta dengan pemerintah, ada juga yang hanya swasta saja gitu. Ya, mungkin ada yang lain Bu. Mungkin kalau belum ini kita lanjut nanti ya. Baik, terima kasih Pak. Ini Pak dari Bapak Muhammad Yusuf. Ya. Terkait dengan policy paper yang dibangun dari paradigma ekonomi dan ekologi, maka yang harus menjadi substansi dari aspek kebijakan publik, gitu Pak. Ya, ekologi dan kebijakan publik mau diciptakan Pak Muhammad Yusuf ya misalnya gitu ya. Saya berikan contoh sederhana. Sekarang fakultas terbesar yang ada di setiap ibu kota provinsi di Indonesia apa? Fakultas apa aja yang pasti ada? Saya sebut Pak Yusuf. Fakultas apa yang pasti ada di setiap universitas di wilayah Bapak apa? Di mana saja ada di Indonesia. Ekonomi, perikanan, pertanian, Prof. Seperti itu. Ya. Betul.
Karena kita tujuannya meningkatkan transaksi baik domestik maupun internasional, maka coba kita lihat, tidak ada fakultas yang berorientasi sushi, sashimi, nggak ada kan Pak? Yang Ya, ada Prof. yang ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas business administration dan sebagainya. Tapi fakultas sashimi, fakultas sushi itu nggak ada Pak, di Surabaya nggak ada. Bahkan di tempat yang paling banyak ikannya di Indonesia, misalnya fakultas di Riau maupun Kepulauan maupun daratan, bahkan di Bitung ataupun di Manado, Samratulangi itu nggak ada fakultas sashimi Pak. Fakultas perikanan mungkin ada, tapi fakultas sashimi yang lebih nilai tambahnya lebih tinggi nggak ada. Itu ecological base. Seharusnya kalau banyak tuna, banyak ikan tuna, banyak ikan kakap, ikan apa, ya tentunya fakultas sashimi. Tapi nggak ada fakultas kuliner perikanan. Yang ada fakultas perikanannya ikan tangkap, laut, tawar gitu. Bisa dipahami sedikit Pak? Siap, Kurang Prof. Siap, pendidikan yang Prof. terhadap pendidikan kita, gitu loh. Mungkin itu satu hal ya, tapi saya nggak, ini mungkin satu hal yang jangan sampai merusak buat oleh PP ini ya, panitia award ya, saya nggak mau terlalu ke sana. Silakan, yang lain. Baik, Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan terkait police paper, terkait materi Bapak pada pagi hari ini tentang public speaking, materi strategis, silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak, ini ada masuk pertanyaan dari Ibu Menatari. Ya, Prof, saya tergelitik dengan aset Muhammadiyah 420T. Kalau tidak salah dengar, setelah membahas Masjid Jakurian dahulu, saya beberapa kali buka puasa di masjid tersebut. Yang ingin saya tanya, saya tidak jelas dengan dibandingkan dengan Sembilan Naga yang notabene menguasai ekonomi kita. Maaf, pertanyaan tidak terkait policy paper. ya, sebenarnya itu hanya ilustrasi ya, karena tadi Bu Mena ya. Iya, Mohon Bu maaf, Mena tadi. kalau saya tuh intinya adalah Joko Karian merupakan satu set manajemen harian suatu pusat ibadah yang input masuk sama dengan input keluar. Jadi nggak ada saldo dari sisi pasti habis. Ada wakaf, ada infak, itu dihabisin. Gimana tuh? Good governance-nya bagus sekali sebagai contoh ya. Tapi saya mengatakan dalam perbandingan dengan para Taipan, Sembilan Naga atau apa, ya jelas lah. Hitung aset apa nilai asetnya. Bahkan BPJS saja utang sama Muhammadiyah 500 miliar kan? Waktu zaman COVID. Karena rumah sakit Muhammadiyah ada di mana-mana, mereka menolong tanpa ada bayaran dulu. Yang penting orangnya selamat. Setelah itu baru ditagih. Mungkin Muhammadiyah kesel juga nagih ya. Tapi intinya masih punya utang loh. BPJS kepada Muhammadiyah biaya perawatan pasien-pasien COVID. Mungkin pelan-pelan bayarnya. Enggak. Konteks Muhammadiyah ini memiliki aset memang jelas ya, 400 triliun. Sebut saja di Indonesia siapa yang punya aset 400 triliun. Enggak, itu bisa dihitung dengan jari ya. Jadi intinya itu ilustrasi bagaimana ya, kalau dua aja, misalnya Muhammadiyah, saya nggak tahu jumlah ininya berapa, linknya berapa. Tapi punya sekolah, punya masjid, punya lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan sebagainya. Itu sudah jadi network. Jujur aja, kalau mau jujur, siapa lembaga paling kaya di Indonesia? Ya Pak KJK. Dewan Masjid itu kaya, punya 920.000 masjid seluruh Indonesia. Bayangin tuh kalau dinilai secara ekonomi aset tersebut. Luar biasa kan? Nah, jadi intinya adalah
paradigma sosial ekonomi itu bisa diperkaya oleh satu fakta aset dan akses ya yang dimiliki oleh suatu subkultur tertentu dalam masyarakat untuk memberdayakan dirinya. Contohnya ya, pemerintah juga punya tapi kurang diberdayakan. Dari Jakarta ke Cirebon ada berapa pintu tol? Coba bayangin. Ada yang tahu nggak? Dari Jakarta ke Bekasi ada berapa pintu tol? Misalnya ada Jatiwaringin, 5 pintu tol misalnya. Kalau di pintu tol tersebut ya, setiap desa yang ada di sekitarnya, nggak usah desa lah, pemukiman, dikasih kewajiban setor 100 butir telur kepada setiap pintu tol. Setiap hari harus wajib. Ada masalah dengan protein? Nggak ada. Karena setiap pintu tol, desa-desa di sepanjang ada pintu tol, dia setor 100 butir telur, kemudian oleh koperasi tertentu yang dibentuk oleh komunitas petelur ini juga, dia dipasarkan ke Jakarta, ke Jogja, ke Semarang. Karena kan jalan tolnya kan Jawa, Trans Jawa. Udah nggak bayar lagi, udah ada kereta, ada mobil, ada truk, ada macam-macam bisa lewat dengan mudah. Telurnya juga nggak pecah. Seperti yang dibilang, punya 100 kilo telur, sampai ke pasar tinggal 5 kilo. Karena yang 95 kilo telurnya pecah karena nggak adanya infrastruktur yang memadai. Tapi kan Jawa dengan Trans Jawa, contohnya Bu Mena di Banda Aceh, ngambil telur dari mana Bu Mena Banda Aceh? Kan dari Medan, Medan ya. ya kan? Itu ngambil telur dari Medan sampai ke dari misalnya dari pasar di mana gitu Bu ya, di Medan, dari Siantar lah taruh, sampai ke Tamiang aja mungkin udah pecah 50 Bu. Mungkin sampai Banda Aceh pecah 100. Kesian juga tuh ininya, petani telurnya. Kalau misalnya dia harus pecah 100 dari setiap 1000 yang dia harus jual dan sebagainya. Jadi itulah persepsi sosial ekonomi bisa digunakan untuk memperkaya komoditas, memperkaya aset dan akses. Ini kata-kata ini penting nih, aset dan akses. Aset, tadi saya katakan misalnya, aset apa? Paradigma, aset teologi. Jogokarian itu aset apa? Itu aset, sebenarnya asetnya adalah syariah itu kan. Paradigmanya syariah. Tapi asetnya masjid, asetnya umat. Seperti itu. Mungkin kita nggak mau terlalu panjang di satu sisi ya, karena juga mungkin kawan-kawan lain mau bertanya. Silakan yang lain Bu, kalau masih ada Bu Diana. Baik Pak. Baik teman-teman yang ingin memberi pertanyaan, masih diberikan peluang Pak, untuk boleh bertanya. tanya Ya, Diana? Ya, ya silakan Bu Ratna Dewi. makasih Pak Ade, makasih Diana. Gatal saya mau nanya nih Pak. Kalau menurut Bapak saya, karena saya tengok dengan paparan Bapak tadi bahwasanya aset Muhammadiyah 420 triliun itu besar sekali Pak. Jadi kalau menurut saya dari paparan Bapak itu sebenarnya kita punya kekuatan yang penuh tanpa berutang ke luar negeri kalau kita bisa mengendalikan semua potensi. Tapi Ya. kenapa ya Pak ya? Kalau menurut Bapak, ini menurut Bapak, kita nggak bicara yang lain-lain. Apa penyebabnya Muhammadiyah itu nggak berkembang? Kayak di Padang misalnya. Kan di Padang itu sudah ada universitasnya, sudah ada sekolahnya. Tapi dari dulu saya tengok seperti itu terus nggak ada perkembangannya. Bahkan yang lebih parahnya lagi kalau kami di Padang ada PGAI Pak. Itu pendidikan bukan apa PGAI ya. Itu sudah lama sejak lama sekali seperti kayu tanam, ada INS itu kayu tanam. Tapi mereka sudah ada sejak zaman perjuangan Bapak Hamka, Bapak adanya Pak apa dulu Hatta. Tapi sampai sekarang sepertinya mereka bergerak di tempat, tidak jalan-jalan. Jadi kalau menurut Bapak gimana itu Pak? Apa penyebabnya? Ya, makasih Pak. Ya, baik, terima kasih ya Bu Ratna ya. Tapi yang penting ya, sebenarnya berkembang ya Muhammadiyah ya. Itu kan dari badan usaha umat yang mereka punya satu-satu Bu sebenarnya. Sekolah yang ada di daerah itu kecil tadinya, mungkin cuma PAUD ya. Berkembang. Demikian juga dengan Muhammadiyah. Nah, itu setor mereka ke Muhammadiyah. Badan usaha itu misalnya di Cirebon ya, ada pabrik kerupuk ya. Pabrik kerupuk tapi sebenarnya dapat permodalan dari Muhammadiyah gitu loh. Nah, kalau tadi kenapa kok kita dapat halangan ya? Terus terang ya, Bu Ratna,
Saya pernah tahun berapa 2011 atau 2012 saya paparan di BI, Bu. Ya. Saya tanyakan, kenapa kok bank syariah itu kecil banget asetnya gitu loh. Coba kalau Muhammadiyah jadi bank syariah. Tapi ada tuh pemikiran dalam tubuh pengurus DPP Muhammadiyahnya Pak Haidar Nasir ya. Adalah pemikiran untuk mengembangkan Bank Muhammadiyah. Ya. Bank Muhammadiyah, Bank Syariah tentunya ya Muhammadiyah. Tapi sekarang saya tanya, apa halangan utamanya? Kompetisi kan? Ya, Mana bank lain mau, bank swasta lain mau Muhammadiyah masuk ke situ. Kalau punya duit 400 triliun, Bu, berapa nilainya? Wah, kredit Muhammadiyah itu paling murah. Kalau orang lain ngasih 9%, Muhammadiyah bilang, bunga saya nggak boleh pakai bunga, haram kan gitu. ya. Mati bank lain kan. Bank pemerintah juga bisa goyang tuh. Ya, tapi saya nggak mengatakan bisa ya. Tapi hipotesa kompetisi mengatakan, kalau ada barang yang lebih bagus, pasti konsumen akan pergi ke sana kan. Nggak ada konsumennya. Berapa bank yang rontok kalau Muhammadiyah bikin bank dengan aset yang ada sekarang 400 triliun. Dan tiap hari nambah loh. Nambah asetnya. Kalau yang tanah, sifatnya tanah, pasti capital gain-nya ya. Dari aset yang ada 14% minimal 15% setahun. Muhammadiyah. Kita asumsikannya 10%. Ketika saya ngomong ini, aset Muhammadiyah udah tambah mungkin 1 triliun ya hari ini. Walaupun kita ngomong 400 hari ini, pagi ini kita ngomong 400, nanti malam Pak Haidar Nasir buka pembukuan, udah beda tuh, udah nambah sekian miliar. Karena memang besar sekali. Bahkan sepanjang Pantura itu bisa dibangun oleh yang Ibu sebut tadi, dari mulai pantai barat itu Sumatera ya, sampai ke Palembang, itu bisa dikuasai oleh institusi Muhammadiyah. Saya nggak mau bikin berantem ya satu sama lain NU Muhammadiyah atau dan sebagainya. Tapi yang penting adalah Muhammadiyah adalah aset ya. Jadi masalah bayar utang Indonesia ini Bu, terus terang aja. Kalau nggak ada Muhammadiyah kita megap-megap Indonesia. Itu contoh ini aja ya. Joke yang mungkin bisa dikembangkan secara sosial politik di kemudian hari. Makasih Bu Ratna Dewi. Iya, sama-sama Pak. Makasih, Pak. Terima kasih Bu Ratna. Baik Bapak Ibu, masih dibuka peluang untuk bertanya. Yang ingin raise hand atau di kolom chat, silakan Bapak Ibu.